Salam intelektual. Saat ini kita akan membahas mengapa ada SDGs yang berhasil dan ada yang gagal. Kita sering berpikir semua SDGs itu sama, padahal tidak. Ada yang terlihat berhasil, ada yang justru tertinggal. Dan yang lebih mengejutkan, perbedaannya bukan pada tujuannya. Masalahnya bukan karena kita tidak tahu apa yang harus dicapai, tapi karena kita belum memahami bagaimana cara mencapainya. Tidak semua Sustainable Development Goals memiliki tingkat kesulitan yang sama. Inilah yang sering tidak disadari. Beberapa SDGs relatif lebih mudah dicapai, sementara yang lain jauh lebih kompleks. Contoh konkret, misalnya, mengurangi kemiskinan melalui bantuan sosial. Itu bisa dilakukan dengan program yang jelas. Tapi, mengatasi pencemaran lingkungan, itu melibatkan komitmen banyak pihak seperti dunia industri, regulasi, perilaku masyarakat, dan pengawasan jangka panjang. Artinya, yang satu bersifat teknis yang bisa dikelola dengan program, yang lain bersifat sistematik, harus dikelola dalam sebuah sistem yang kompleks. SDGs cenderung berhasil ketika implementasinya bersifat program driven, yang artinya keberhasilan sangat bergantung pada keberadaan program yang jelas, terstruktur, dan dapat dikendalikan. Pemerintah memiliki alat yang konkret untuk bertindak. Ciri-cirinya, program yang jelas dan terstruktur seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional seperti JKN, Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Didukung sistem nasional, ada standar, mekanisme, dan kontrol dari pusat. Dan ciri SDGs yang sukses itu memiliki indikator yang terukur, mudah dievaluasi, misalnya angka kemiskinan, angka partisipasi sekolah, dan kesehatan. Kenapa bisa berhasil? Karena sektor ini bisa dikendalikan. Pemerintah tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana mengukurnya, dan bagaimana memastikan program berjalan. Dengan kata lain, ini adalah masalah teknis yang bisa dikelola. Namun, tidak semua Sustainable Development Goals seperti itu. Sustainable Development Goals yang cenderung gagal, ciri-cirinya adalah yang pertama, membutuhkan koordinasi dan komitmen banyak pihak. 2, bergantung pada perubahan perilaku. Yang ketiga, memerlukan pengawasan yang kuat. Yang keempat, dipengaruhi oleh kapasitas daerah. Misalnya, air bersih. Mewujudkan air bersih tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tata kelola dan perilaku masyarakat. Misalnya lingkungan. Mewujudkan lingkungan yang menjadi impian tidak cukup dengan kebijakan, tapi harus ada kepatuhan industri dan pengawasan yang konsisten. Ketimpangan tidak bisa diselesaikan dengan satu program saja, karena menyangkut struktur ekonomi dan distribusi peluang. Dari sini kita bisa melihat pola yang sangat jelas. SDGs yang bersifat teknis cenderung berhasil, sedangkan SDGs yang bersifat sistemik cenderung tertinggal. Kenapa? Karena yang satu bisa dikontrol, sementara SDGs yang lain harus dikelola dengan kompleksitas, ketidakpastian, dan dipengaruhi oleh banyak kepentingan. Inilah yang disebut sebagai complexity gap. Tidak semua Sustainable Development Goals itu sama. Ada SDGs yang sederhana, ada yang kompleks. Semakin banyak aktor yang terlibat, semakin tinggi ketidakpastian dan semakin sulit implementasinya. Jadi, pada akhirnya, perbedaan antara SDGs yang berhasil dan yang gagal bukan pada tujuannya,
tetapi pada kompleksitas implementasinya. Bukan semua tujuan sulit, tetapi semua tujuan membutuhkan cara implementasi yang tepat. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, perkuat koordinasi lintas sektor melalui perencanaan terpadu dan target bersama. Kedua, gunakan data sebagai dasar keputusan, bukan menggunakan asumsi. Ketiga, dorong perubahan perilaku melalui edukasi dan insentif. Keempat, perkuat sistem pengawasan, khususnya pada sektor lingkungan dan industri. Dan yang paling penting, bangun dan tingkatkan kapasitas kepemimpinan lokal. Karena pada akhirnya, tantangan terbesar bukan pada tujuan yang kita tetapkan, tetapi pada kemampuan kita menghadapi kompleksitasnya. Jika kita tidak memahami kompleksitas ini, kita akan terus menjalankan program tanpa pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, bukan semua SDGs itu sulit, tapi semua SDGs membutuhkan cara implementasi yang tepat. Jika kita tidak memahami kompleksitasnya, kita akan terus menjalankan program tanpa pernah benar-benar menyelesaikan masalah. We don't fail because the goals are wrong. We fail because we underestimate the complexity of achieving. Terima kasih, saya Profesor Dr. Elizabeth Siahaan. Sampai bertemu di YouTube pembelajaran selanjutnya. Salam intelektual.